Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat maghrib yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita semuanya, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan banyak limpahan nikmat, terutama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai pada sore hari ini. Dan sudah barang tentu mari kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita ini, terutama kehidupan ini. Mari kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan. Bagaimana sebaik-baiknya kesempatan? Yaitu kita dandani, kita memperbaharui, kita menjalani apa-apa yang mungkin kita belum lakukan sebagaimana penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan kajian pada malam hari ini kita memiliki azam, iltizam untuk kita berubah. Dan sudah barang tentu ya Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan, dan janji Allah itu pasti. Barang siapa yang mereka berpegang teguh terhadap agamanya Allah, maka katanya Allah Subhanahu wa taala, faqad hudiya ila siratal mustaqim. Faqad hudiya ila siratal mustaqim. Sungguh mereka orang-orang yang berpegang teguh di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala itu, dia akan diberikan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam yang hak ini. Maknanya bagaimana? Mungkin bahasanya begini Bapak. Kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Kita dientengkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi kajian-kajian. Kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ringan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah barang tentu hal yang demikian ini tidaklah kemudian bim salah bim bagi setiap hamba yang ada dalam kehidupan dunia ini, tidak secara otomatis kemudian dia bisa menjalani ini. Oleh karena itu juga bersyukurlah kita semuanya, kita selalu ada yang mengingatkan, kita ada selalu orang yang kemudian menegur kita, orang yang kemudian selalu menasihati kepada kita dalam kebaikan. Maka bersyukurlah kita, daripada kita dibiarkan, daripada kemudian kita ini menjauh dari kebenaran, daripada kemudian kita ini ditunjukkan kebenaran malah lari ya. Karena masa-masa kehidupan sekarang ini ditunjukkan kebenaran malah bisa jadi lari.
Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu-ibu, mari kita bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh di dalam setiap amal yang kita lakukan. Pada kesempatan malam hari ini saya akan bacakan babu iktari al-a'mali wal ijtihadi fil ibadati. Jadi pada malam hari ini kita akan berbicara tentang babu iksari. Iksari itu adalah bab kaitannya dengan memperbanyak al-amali, yaitu amal. Bagaimana memperbanyak amal? Yang sudah barang tentu di dalam Islam itu amal itu ada tuntunannya. Ya. Setiap amal supaya kita kemudian ada nilainya ibadah, maka kita harus mengikuti tuntunan. Dikatakan ibadah itu adalah segala sesuatu yang kemudian kita telah ditentukan oleh Allah sehingga kita ini harus tunduk, patuh dan taat, itu namanya ibadah. Dan semua kerangka ibadah itu Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditentukan. Oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disyariatkan. Sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian kita mencontohnya, itu semuanya adalah merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca hadis ini. Hadisu Al-Mughirah. Hadis dari Al-Mughirah di mana radhiyallahu anhu qala, di mana Al-Mughirah itu mengatakan begini. In kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdiri, ya, la yaqumu, berdiri, ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaitu berdiri lizusolliya, ya, untuk melakukan sholat, hatta tarimu qadamahu awsaqahu, sampai-sampai kedua kakinya itu bengkak dan kedua betisnya. Jadi sampai-sampai Rasulullah SAW di dalam menjalani sholat itu kakinya bengkak dan kedua betisnya, ya, bukan karena gemuk, ya, tetapi karena lamanya berdiri, karena lamanya melakukan ibadah tadi. Fayaqulu lahu, lalu kemudian beliau itu ditanya, ya, fayaqulu afala akuna abdan sakura. Ya, ini Rasulullah SAW itu ditanya kaitannya dengan itu. Ya Nabi, kalau dalam keterangannya dalam kitab yang lain kaitannya dengan syarahnya ini, itu sahabat menanyai, ya Rasulullah, engkau itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan terhindar dari segala dosa, dan Allah akan menempatkanmu itu itu adalah sebuah kemuliaan dan itu pasti, ya. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW? Maka sesungguhnya di situ Bapak Ibu, ternyata Rasulullah SAW akan membelajarkan kepada kita semuanya agar umat ini betul-betul mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada Allah, iya. Karena di dalam hal ini, ya, di dalam hal ini jawabnya Rasulullah SAW yaitu dengan sebutan begini, afala akuna abdan sakura, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ya, ini jawabannya Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya segala kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada sekalipun Rasulullah SAW itu bukan keistimewaan yang kemudian Rasulullah SAW boleh maunya sendiri, tidak.
Tetapi apa? Tetapi Rasulullah SAW menggambarkan bahwa apakah enggak boleh kalau kemudian aku ini juga hambanya Allah Subhanahu wa taala itu pandai bersyukur. Tapi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ya, itu merupakan ibrah bagi kita. Ya, ibrah bagi kita semuanya. Rasulullah SAW itu dijamin oleh Allah, ya, dijamin oleh Allah dengan segala jaminan apapun, ya. Tetapi apa? Rasulullah SAW masih bersyukur. Cara bersyukurnya Rasulullah SAW adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita, ya, kita ini masih mende-mende, istiwenai ibaratnya yang namanya udara ini gak usah bayar, ambekan sik longgar, nah kan gitu dah. Ora pilek-pilek, bagi yang pilek ya harus bersyukur juga, ya. Dan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk beraktivitas, ya. Kenapa kok harus bersyukur begini Bapak Ibu? Karena Al-Quran telah memberitahukan kepada kita semuanya, pandai-pandailah kita ini menjadi orang-orang yang bersyukur. Kenapa? Allah menandaskan di dalam Al-Quran, wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian ini bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kalian semuanya. Jadi kita ini akan diberikan nikmat banyak. Oh iya. Ya, nikmatnya apa? Banyak. Jadi nikmat itu jangan kita berpikir dapat uang, dapat harta banyak. Jangan itu saja Bapak Ibu. Kenapa? Nikmat kita ini masih diberikan keringanan untuk mendatangi pengajian ini adalah nikmat. Ya, nikmat iya. Kenapa? Karena ada orang yang kemudian mereka itu uang, nggon omah yo nganggur, sing diadep televisi, ataupun kemudian apa? Cental-centul HP-an. Ya. Lah, datang ke sini itu loh kemudian apa? Panjenengan dari rumah nih panjenengan tadi itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Luwe-luwe omahe sing ngatur. Ya. Omahe sing ngatur iya. Itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Ya, kenapa? Karena gregetnya, azamnya ingin apa? Menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terutama yaitu kita ingin menjadi ahli masjid. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 orang yang akan dihijabi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamah dari siksa api neraka. Apa dia hijab itu? Akan ditutupi, akan dihalang-halangi dari siksa api neraka. Siapa itu? Salah satunya, salah duanya ini ya, orang yang hatinya itu selalu dekat dengan masjid. Itu ya. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang selalu memakmurkan masjid, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Panjenengan semuanya ini mendatangi masjid ini. Masjid ini tidak hanya untuk sholat, tetapi kita harus ramaikan dan kita untuk kemudian apa? Selalu menasihati di antara kita semuanya dengan ilmu-ilmu yang kemudian telah diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saudara. Jadi tatkala kalau kemudian kita ini apa? Kita ini istiqomah.
kita ini selalu kemudian ada dalam dinul Islam yang hak ini, ajaran dari Rasulullah SAW itu nanti rentetannya panjang. Panjang apa? Kalau kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW, maka jaminan untuk kita mendapatkan yaitu telaga Al-Kautsar itu ada. Ya, kita nanti akan kemudian apa, diberi minum oleh Rasulullah SAW dengan dirinya Rasulullah yang memberikan minum. Kalau kita mau menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Apa sunnahnya Rasulullah SAW? Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun. Kalau orang yang mereka hanya ngaku Islam, apakah kemudian mereka termasuk Pak Uzali? Tidak. Karena orang Islam itu ada yang munafik. Kalau bahasanya Al-Quran begini Bapak Ibu, walaupun dia itu percaya dengan Allah, walaupun dia itu percaya ada yaumil kiamah nantinya, tetapi Allah itu memberitahukan mereka itu bukan orang-orang mukmin. Nyapo? Karena mereka mau menipu Allah dan orang-orang mukmin. Itu yang pertama. Kemudian di dalam hatinya itu ada penyakit. Penyakitnya apa? Penyakitnya adalah sesuatu yang dimana Allah memerintahkan dia tidak mau. Sesuatu yang dilarang oleh Allah malah dia jalani. Dan itulah kemudian apa? Allah menjanjikan kepada orang ini adabun alimun, adab yang sangat pedih. Kenapa? Karena mereka suka berdusta. Berdusta kepada siapa? Kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Ini Bapak Ibu. Kalau Allah saja sudah didustakan, kalau Rasulullah SAW didustakan, maka sudah barang tentu mana mungkin dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Nggak mungkin. Ngaku Islam tidak cukup. KTP-ne Islam ora cukup, malaikat ora butuh. Nanti kalau kemudian mati, malaikat nggak butuh, itu kemudian namanya KTP, katanya si paijo Islam, misalnya ya. Nanti walaupun itu KTP-nya diwenehne kemudian kon kuburan, ora kanggo. Ya, ini Bapak Ibu. Yang dilihat apa? Yang dilihat adalah amal yang dia lakukan, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu adalah orang pilihan yang dikasihi oleh Allah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijamin tidak ada kesalahan yang diperbuat oleh Rasulullah, dan di akhirat nantinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kemudian apa? Akan kemudian masuk surga. Tapi Rasulullah sik sholat, ya. Tapi Rasulullah SAW sik sergap ibadah. Rasulullah SAW berperang. Rasulullah SAW kemudian apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW mengajarkan seluruh ajaran-ajaran Rabbaniyah. Mari kemudian kita bandingkan, bagaimana mungkin orang yang ngaku muslim tapi nggak sholat. Ono adzan malah kemudian mirip. Ono adzan kemudian apa? Dia tidak mau mendatangi seruan Allah. Bagaimana mungkin dia akan kemudian mendapatkan jannahnya Allah? Tanda tanya besar. Ora kenal kok. Semisal panjenengan, ya, ora kenal diwenehi ora. Misalnya ini dum-duman, ya dum-dumannya saiki ya dum-duman jajan ini ya. Wong ngendi jobo kono entuk dum-duman jajan. Ora. Ya, itulah ibaratnya ayat kauniyah. Sesuatu yang kemudian apa? Memberikan tanda. Oh, kalau kemudian menjauh, oh kalau kemudian nggak dengarkan, oh karena kalau kemudian nggak mendatangi, maka dia akan tertutup segala-galanya. Semestinya dia bisa mendapatkan kebaikan karena jalannya tok,
jalan ini loh, kemudian sudah kebaikan. Belum ngurungok nih, belum kemudian dia memahami, oh ternyata kita ini di dalam kehidupan ini harus banyak bersyukur. Bersyukurnya piye? Bukan kemudian bersyukurnya ini kemudian namanya kemudian hanya memberikan kepada seseorang ya sodako, tidak, tetapi apa? Memperbaiki jalan kehidupannya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa? Yang merupakan pilar Islam, yang merupakan rukun Islam. Apa rukun Islam itu? Sadar. Orang sekarang ini ada orang yang mengaku muslim tapi kon syahadat enggak iso. Ya, lo betul ini. Ya. Kemudian yang kedua, suruh sholat ya ora iso. Kemudian lebih-lebih zakat. Ya, lebih-lebih kemudian apa? Kurang rong wulan itu puasa. Mari kemudian kita tengok itu, pating teletek orang kemudian apa? Enggak puasa. Tenang-tenang. Apa? Perokok, gedebus. Ya. Gak merasa berdosa, kemudian tidak menjalankan perintahnya Allah. Kalau ditanya, kowe pengen masuk surga Kang? Mau gitu. Surgane mbae apa piye? Nah, ini saudara. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu perintahnya apa? Ijtihadi fil ibadah. Maka juga harus bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam ibadah saja itu belum tentu oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemudian apa? Nanti akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kemudian dia jalani. Kenapa? Mergane ya. Mergane setelah kemudian dia menjalankan diundat-undat. Mergane kemudian apa? Setelah dikerjakan diomong-omong nih wong liya. Mergane kemudian apa? Telah beramal banyak kemudian apa? Karena pengen diujubi orang, diwahne wong. Maka apa? Semuanya itu kemudian apa? Ternyata ono angger-anggere. Ternyata ada tuntunannya bagaimana kita bisa melanggengkan amal kita dan kita ini kemudian apa? Tidak hangus dalam perjalanan kehidupan dunia ini. Ini Bapak Ibu-ibu. Sampai-sampai Imam Nawawi menyatakan begini, ya. Ceritanya Imam Nawawi dengan menyatakan begini, Al-Qadi itu berkata, syukur itu adalah mengenali kebaikan yang berbuat baik serta membicarakannya. Kalau baik itu kemudian dibicarakan. Ya. Sedang memberikan ganjaran terhadap perbuatan yang baik itu dinamakan syukur. Artinya apa? Kalau kita ini kemudian memperbaiki amal kita, dulunya mungkin nggak pernah kemudian ke masjid, sekarang ke masjid. Dulunya kemudian aras-arasan untuk kemudian sholat, sekarang sholat. Maka itu namanya kemudian apa? Itu namanya bersyukur. Tapi lek ono adzan meneng ae nggon omah, malah gletak. Ya. Kemudian apa? Mari gletak mangan. Ya, mari mangan melek meneh, ngombe. Ya. Maka sesungguhnya Bapak Ibu-ibu, inilah yang kemudian dicirikan oleh Al-Qur'an. Ya, inilah yang kemudian dicirikan oleh Al-Quran bahwa manusia itu perilakunya kalau dia tidak menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah, maka dia akan bisa sama seperti binatang. Hewan ini kan apa berpikir aku ibadah, berpikir enggak? Sholat 5 waktu enggak. Sing dipikir nih aku luwe mangan, aku ngelak ngombe, aku weteng kuloro ngising, kan gitu ya. Halo. Golek kemudian luwe meneh, kemudian apa? Mangan. Apa bedane karo kemudian apa? Kambinge Pak Kartini. Oh, Pak Kartini enggak ada. Ya, ini saudara, Al-Qur'an yang memberitahukan itu. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah kita ada di dalam kehidupan dunia ini untuk kemudian apa? Memperbanyak amal kebaikan. Loh, dia enggak tahu Pak Ghazali. Lu ngajian iki lho nggon ndi ya. Itu loh kemudian apa? Kalau kita ini belajar, kalau kita ini punyanya azam untuk kemudian apa?
dapatkan ilmu, maka apa? Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kelapangan pada setiap orang. Tapi kalau wis nafsune itu kemudian sudah nggak mau, maka inilah yang memberikan jeda, inilah yang memberikan penghalang bagi mereka untuk mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya orang tadi tidak paham terhadap kehidupan dunia ini. Mergane apa? Ono pengajian malah ora teko. Ya. Ono ilmu malah kemudian disingkiri, ya, maka sudah barang tentu yang demikian ini apa akan menyebabkan dirinya ya tidak memahami terhadap apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu. Makna syukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Perbuatan hamba itu mereka itu kemudian apa? Mengikuti petunjuk-petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibaratnya begini, kalau saya contohkan, maksudnya kita dulu itu pada waktu mungkin kita ini belum dewasa, ya mungkin saya bayi, apakah kita tidak belajar? Pasti kemudian kita akan menjawab, oh enggak, kita ini kemudian semuanya belajar. Mangan itu loh kemudian apa kita ini ditulang, ya. Kemudian apa kita ini kemudian ditunjukkan, mangan ini tangan kanan, ya. Maka kemudian apa anak kita akan menggunakan tangan kanan, ya. Lek ora dipelajari yang namanya mangan, maka apa? Maka dia akan mengambil dengan tangan kirinya, makan dengan tangan kirinya, cewek juga malah tangan kanannya, malah kebalikan. Inilah yang kemudian apa? Inilah kita Bapak Ibu-ibu, ya. Subhanallah, di dalam Islam itu ditunjukkan aturan-aturan yang indah sekali, menjadikan manusia yang nanti akan menjadikan mulia, nanti akan mendapatkan kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus, agama dinul Islam yang hak ini yang dibawa oleh Nabi Adam sampai khotamil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kemudian apa? Ini merupakan sesuatu yang kemudian apa? Kalau kita mendapatinya, sekali lagi Bapak Ibu-ibu, mari kita jangan jedakan diri kita untuk menunda. Mari kita kemudian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian apa? Sadar bahwa sesungguhnya nikmat Allah itu apabila dihentikan satu persoalan saja, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apa itu? Halo. Napa sing satu kenikmatan itu kemudian dicabut oleh Allah, jenengan gak karu-karuan, atau kita semuanya tidak karu-karuan. Jenenge napa? Irung. Lek irunge jenengan malik madhep nggon dhuwur. Pripun? Lek pas udan ngene iki mayungi. Kudu ditutupi. Ya, mergane apa? Lek ora ditutupi, mlebu yang irung. Wong kena hawa, kena gas saja kita ini iso wahing-wahing kok. Iki lho kemudian apa? Udanan. Ya. Dalane iso kebanjiran kok. Ya, luwe-luwe kemudian apa? Udan deres irunge madhep dhuwur. Oh, udah kelelep. Oleh karena itu Bapak Ibu-ibu, ya, bersyukurlah bagi kita semuanya, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu kemudian apa? Memberikan sesuatu yang indah kepada sesungguhnya kepada seluruh manusia. Indahnya gimana Bang Ghazali? Mari kemudian kita tengok, ya. Orang yang mereka itu walaupun dosanya besar masih Allah itu mengampuni, ya, kalau dia mau minta ampun kepada Allah. Dosanya kayak apapun, katakanlah orang dahulunya di luar Islam, kemudian mereka itu apa? Mereka itu kemudian masuk Islam, apakah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu.
Kalau dia kemudian apa? Taubatan nasuha, kemudian dia kemudian apa? Masuk dalam dinul Islam yang hak ini. Ini Bapak Ibu. Lah wong saiki kan enggak ngono. Wes dari Islam keturunan tapi perilakunya, pikirannya bukan Islam. Ya. Maksud bagus sekali. Iya, ya. Contohnya gimana? Contohnya seperti sekarang ini. Nah, ini pas apa gitu? Besok tanggal 1 tahun piro? 2000 selawe. Engko bengi ya arep lelekan. Nggih. Inilah sesuatu yang kemudian apa? Di luar jangkauan orang-orang mukmin. Ya. Lho apa gak entuk Bang Ghazali? Lho wong itu lo mau kafir iku lho entuk nggon dunia ini. Lho betul. Jenengan gak mau taat kepada Allah, ora usah salat gak apa-apa, tapi ingat ya, nanti suatu ketika yang namanya dunia ini wis kukut. Ya, kukut piye Pak Ghazali? Lek kukute menungso iku mati. Ya. Lek mati, maka apa? Dia sudah berpisah dengan kita. Siapa yang tahu nanti kemudiannya? Al-Quran memberitahukan, hadisnya Rasulullah SAW itu juga memberitahukan bagaimana kesudahan orang-orang yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luwe-luwe kemudian apa? Us diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gak boleh mengikuti, ya. Terhadap orang-orang di luar Islam, tasabuh nggak boleh, menyerupai nggak boleh. Tahun baru, ya, mau bakar jagung rain, Pak Ghazali, nggak bakar jagung silakan. Tapi kalau untuk meramaikan itu, Bapak Ibu, luwe-luwe nunggu apa? Pada saat kemudian ding ding dihitungi juga, ya. Mari ngono apa? Ore tor kemudian gitu ya. Maka apa? 3 persoalan kemusyrikan dilakukan oleh umat ini berulang-ulang setiap kali. Setuju ataupun tidak setuju, maka aturan Islam telah memberitahukan kepada kita semuanya. Sebagaimana kajian saya kemarin pada waktu hari Ahad itu. Ternyata apa? Sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW bahwa manusia akhir zaman itu nanti akan datang suatu zaman umat ini mengikuti mereka tapak demi setapak, sehasta demi sehasta. Seandainya kemudian mereka itu masuk ke luang biawak pun, maka kalian semuanya mengikuti mereka. Ditanya oleh sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah? Ya, dalam riwayat itu dinyatakan yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ada yang kemudian sebaliknya, ya, apakah itu adalah orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan faman. Lah siapa lagi kalau bukan mereka? Ini saudara. Nah itu refleksinya apa? Ya seperti tahun baru ini. Oh ya kemarin saya sampaikan kepada panjenengan. Mungkin begini Bapak Ibu. Tahun baru Masehi ini ya, itu mereka apa? Mereka itu memperingati yaitu kelahirannya dewa Zeus, bukan Yesus. Ya, dia dewa Zeus itu yaitu Tuhannya orang-orang Romawi dulu. Ya. Mungkin jenengan pernah dengar Hercules. Film Hercules. Bapak Hercules itu namanya Zeus. Kok ngerti Pak Ghazali film? Ya, film. Nah itulah yang kemudian dituhankan oleh, pada akhirnya kemudian apa? Di orang gereja ya
itu kemudian sepakat untuk kemudian apa? Menjadikan, ya, karena di situ pada saat itu karena kekuasaan Romawi itu sangat tinggi, maka kemudian apa? Maka kemudian disitulah kemudian dipakai yang namanya apa? Yang namanya kelahirannya dewa Zeus. Pada akhirnya karena ini diplesetkan, kemudian apa? Itulah kemudian itu merupakan Zeus. Berarti dari paganisme, iya, dari paganisme. Panjenengan bisa baca di dalam perbandingan agama, ya. Saya juga dapatkan membaca dari perbandingan agama, ya. Terus apa kaitannya dengan yang namanya tahun baru? Begini, Bapak Ibu. Di dalam penanggalan Islam, ya, di dalam penanggalan Islam, ya, pergantian hari itu di dalam Islam bukan 000, ya. Saya ulangi lagi. Jadi pergantian hari di dalam Islam itu bukan 000 malam nanti, bukan. Tapi apa? Tatkala ada adzan, Allahu Akbar, kapan itu? Maghrib. Ya. Setelah maghrib maka pergantian hari. Harinya apa? Hari yang kemudian berikutnya. Itulah di dalam Islam. Ya. Dan ini telah diputuskan, ya, di dalam ajaran Islam, ya, dari kalangan para sahabat dahulu telah kemudian apa? Dan Rasulullah SAW itu menjadikan kemudian apa? Penanggalan ini, walaupun penanggalannya berikutnya dilakukan oleh pada masanya Umar, ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka kemudian apa? Ini menjadikan sesuatu yang kemudian apa? Inilah yang kemudian di dalam penanggalan Islam. Jadi tatkala kalau kemudian itu kita mengikuti yang namanya 000 itu, kemudian apa? Ternyata itu adalah merupakan rekayasa yang dilakukan, walaupun ini kemudian dikatakan ini sistem secara ilmiah, tetapi apa? Ini ada agenda yang sangat besar yang dilakukan oleh Eropa. Ya. Jadi di dalam kehidupan ini sesungguhnya apa? Kita ini diliputi oleh Nasrani dengan Yahudi. Kehidupan umat ini semuanya berpolanya seperti Yahudi, ya, seperti Yahudi, ya, sampai pikirannya pun kemudian apa? Seperti Yahudi. Jadi Yahudi nggak perlu kemudian apa? Sekarang ini nggak perlu umat Islam ikut-ikutan dia dalam artian kemudian masuk agamanya Yahudi, nggak perlu. Tapi apa? Apa yang menjadikan pikirannya, apa yang menjadikan solusi kehidupannya, apa yang kemudian menjadikan pikiran, kemudian menjadikan kehidupannya, semuanya serba Yahudi. Ya, yang pada akhirnya Bapak Ibu-ibu, kita pun tidak mengenal apa yang ada di dalam dinul Islam yang hak ini. Yang pada akhirnya karena tidak mengenal apa yang ada dalam dinul hak yang sempurna ini, pada akhirnya diberitahukan kaitannya dengan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Bahasanya ini, mosok toh Islam ngono. Wah ini, ya. Sedang banyak kemudian kitab-kitab yang kemudian mesti harus kita mutolaah. Banyak kemudian apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW kaitannya dengan kehidupan ini, sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan. Sopo sing ngomong bahwasanya itu kemudian kita mengikuti orang Yahudi dan Nasrani, Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun kemudian apa? Kita sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sekali-kali mereka tidaklah rela, ya, tidaklah ridho. Siapa itu? Orang Yahudi dan Nasrani. Hatta tattabi'a, sehingga kalian ini mengikuti langkah-langkah mereka. Jadi jenengan sami sedanten semuanya, ya, kita sami ini nggak perlu kemudian menggantikan agama, tapi kemudian apa? Mengikuti langkah-langkah mereka, itu mereka sudah senang. Ya, sopo yang kemudian merayakan tahun baru itu, halo, kan orang Islam. Ya, nggak ada orang yang bukan orang Islam, orang Islam.
Ya. Mari kemudian kita tengok kaitannya dengan apa yang mungkin kemarin saya sampaikan itu, ya. Nanti malam itu akan kemudian apa? Mesti akan muncul kemudian apa? Kalau di televisi itu kemudian mereka bersiap-siap kalau sudah mau masuk ke 000. Dihitung semuanya 1, 2, 3. Langsung trompet, kloneng, kembang api. Semuanya ini adalah peribadatan orang-orang yang di luar Islam, yang mereka itu adalah orang-orang musyrik. Ya. Kok wani Pak Ghazali? Iya memang begini. Dan umat sekarang ini kemudian apa? Mereka tidak mau berpikir panjang. Kan wis umum gini, ini kan umum. Ngono ki aja. Kemudian apa? Aja saklek-saklek lah. Aja fanatik-fanatik. Kalau persoalan kemudian persoalan iman, ketauhidan kita, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah, itu kita harus saklek baik. Enggak boleh tidak. Kenapa? Karena kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diatur. Ya, kita ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu mari kemudian kita ini selalu ada di jalan dinul Islam yang hak ini. Caranya gimana? Memperbanyak amal kebaikan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah, baik itu ibadah ma'dhah, ibadah yang secara rutinitas kita jalani, baik itu yang ada di dalam rukun Islam, ya, ataupun kemudian kaitannya dengan ibadah ghairu mahdhah, ya, muamalah, ya, kepemilikan harta dan lain sebagainya, jual beli dan lain sebagainya. Mari kemudian kita ini apa? Kita ini betul-betul mugemi, betul-betul kita ini memegang teguh terhadap ajaran dinul Islam yang hak ini. Ini Bapak Ibu-ibu. Saya lanjutkan yang selanjutnya. Babu iktisadi fil mau'idati. Bab kaitannya dengan mengatur dalam memberikan nasihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada sebuah hal yang kemudian dinyatakan, ya. Kita ini ingin kemudian apa? Mendapatkan sesuatu yang indah di hadapan Allah. Tetapi kebanyakan manusia itu kemudian apa? Mereka tidak siap tatkala mereka itu dinasihati. Sedang dinul Islam yang hak ini, ad-din al-Islam itu apa? Dinun nasihat. Agama Islam ini merupakan agama nasihat. Di situ ada, di situ itu memberikan sesuatu yang kemudian kalau memang Allah Subhanahu wa taala melarangnya, maka dengan tegasnya Allah melarangnya. Sebagaimana bentuk kemusyrikan-kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang pada peradaban yang ada sekarang ini. Ya. Kemudian selain itu, ya, kita ini apabila kemudian dinasihati kemudian ada dalam kebenaran, maka sudah barang tentu kita ini kemudian apa? Harus berlapang diri. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu jalan kebenaran yang ada dalam kehidupan ini kecuali yang membuat kita semuanya, yang memberikan aturan kehidupan kita, yang telah menghidupkan kita dan yang akan mematikan kita nantinya. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Ini Bapak Ibu. Mari kita baca hadis ini. Hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kana yudhkirun nasa fi kulli khamsin. Jadi manusia itu katanya Rasulullah SAW terbiasa memberikan nasihat kepada orang, ya, fi kulli khamsin, setiap hari Kamis. Faqala lahu rajul, maka seorang kemudian berkata, ya Aba Abdurrahman, Aba Abdurrahman, labitu annaka kartuna kulla yaumin. Wahai Abdurrahman, aku sangat ingin engkau memberi kami ini nasihat setiap hari, ya. Maka kemudian di situ maka kemudian menjawablah Abdullah bin Mas'ud, ya, amma innahu
yamna'uni min dzalika anni akrahu an umillakum. Adapun hal itu ya, jadi Abdullah ibnu Mas'ud menyatakan, adapun hal itu aku tidak bisa. Kenapa? Karena aku tidak suka membuat kalian bosan. Ya. Kemudian apa? Qala ya, fa inni atakhawwalukum bil mau'idati kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafatas sa'ati alaina. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat jadwal untuk memberikan nasihat untuk kami karena takut kalian itu merasa bosan. Ya, ini pada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata apa, manusia itu ya, manusia itu apabila kemudian diberikan nasihat itu nampak kemudian apa, ada kebosanan. Lebih-lebih kalau kemudian apa, sesuatu itu kemudian bersinggungan dengan perbuatannya. Tapi banyak pelajaran yang terjadi pada masa-masa as-sabiqunal awwal, yaitu awal-awal banyak orang yang ada dalam Islam itu, yang masuk Islam itu. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan secara langsung apa yang telah mereka perbuat, dan kemudian diberitakan wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana dia harus berbuat dan merubah dirinya, sebagaimana dia kemudian apa, menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Bapak Ibu-ibu. Dan pada zaman dahulu, artinya apa? Pada zaman para sahabat itu, walaupun itu mungkin keluarganya masih musyrik, walaupun kemudian keluarganya ini tidak meridhoinya dia bersama Muhammad, dia kemudian apa, menghalang-halanginya, tetapi apa? Mereka berupaya untuk menghidupkan, ya, menghidupi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh. Caranya bagaimana? Dia mendatangi majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan perlu kita ketahui kecenderungan orang mukmin itu, ya, ini sifat orang mukmin. Apabila tatkala dia mendapatkan kebaikan, tatkala dia mendapatkan maklumat kaitannya dengan kebaikan, maka sesungguhnya dia kemudian apa? Seperti orang yang kemudian haus dalam tubuhnya. Artinya apa? Dia seperti orang yang kehausan. Dan itu terjadi pada masanya Rasulullah SAW. Jadi sampai begini Bapak, ada sebuah riwayat, ya. Jadi tatkala kemudian pada saat kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, maka apa? Bergembiralah para sahabat. Kenapa? Karena pasti ada informasi baru yang bisa menata kehidupannya, dari kehidupan yang dahulunya jahiliyah kemudian mendapatkan petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai kemudian apa? Ada suatu ketika wahyu itu turunnya agak terlambat. Mereka berharap, adakah berita Rasulullah SAW mendapatkan wahyu? Ya, ini saudara. Ya, jadi mereka apa? Rindu tatkala ada sebuah apa? Berita yang datangnya dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Berita yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW itu pasti baru dan kemudian apa? Sesuatu yang berlainan dengan apa yang ada dalam kehidupannya. Ini loh saudara. Tapi lewong saya kan enggak ngono. Ya. Sering mendapatkan kemudian apa? Ono sing kemudian aku sewaleh, aku paling kemudian ceramahnya ngono. Aku pernah dapatkan itu. Ada yang kemudian belum dapatkan, alah mosok to ngono kuwi to ajarane. Nah, artinya apa? Artinya mereka tidak siap untuk mendapatkan ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan hadisnya Rasulullah SAW. Yang pada akhirnya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, terjadilah sebuah pengingkaran yang terjadi pada umat ini. Dan ingat bapak, ibu-ibu, memang kondisi peradaban yang sekarang ini kita jalani
memang dahulu sudah pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Carut marutnya kehidupan kita akhir zaman ini sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW ya, melalui hadisnya. Termasuk mungkin nanti kita akan masuk dalam bulan Rajab, maka kemudian apa? Kita pun kemudian apa? Akan mendapatkan yang namanya Isra Mi'raj. Jadi kehidupan ini kemudian apa? Diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya pada saat di Sidratul Muntaha. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari ya, dengan kemudian kita ini ada dalam kehidupan yang fana ini, mari kemudian kita harus bersyukur, kemudian memperbanyak amal kebaikan yang ada pada diri kita ini, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dalam kehidupan yang kita tidak tahu kapan kemudian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan persiapkanlah bekal kita untuk perjalanan kehidupan yang berikutnya. Yang di Pak Ghazali, alam kubur, alam barzah, kemudian kita nanti ada di peradilan Allah. Di peradilan Allah itulah yang kemudian nanti akan menentukan kita masuk surga ataupun neraka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya, para jamaah, para majelis yang ada dalam majelis ini, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dilapangkan untuk selalu istiqomah ada dalam dinul Islam, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.